Sejarah Syekhunal Mukarram atau Abah Umar bin Ismail bin Yahya. Bagian kedua. Sumber informasi dari Pustaka Pejaten. Syekhunal Mukarram adalah sebutan bagi Al-Habib Abah Umar bin Ismail bin Yahya. Beliau lahir di Arjawinangun pada bulan Rabiul Awal 1298 Hijriah atau 22 Juni tahun 1888 Masehi. Ayahnya adalah seorang da'i asal Hadramaut yang menyebarkan Islam di Nusantara yang bernama Al-Habib Syarif Ismail bin Yahya. Sedangkan ibunya adalah Siti Sunniyah binti Haji Shidik asli Arjawinangun. Diceritakan sewaktu beliau lahir sekujur tubuhnya penuh dengan tulisan Arab tulisan Oron dari syahadat sampai akhir, sehingga sang ayah Syarif Ismail merasa khawatir akan menjadi fitnah. Maka beliau pun menciuminya terus setiap hari sambil membacakan sholawat hingga akhirnya tulisan-tulisan tersebut pun hilang. Menginjak ke usia 7 tahunan, Al-Habib Umar nyantri ke pondok pesantren Ciwedus, Kuningan. Sebelum Abah Umar berangkat pesantren ke Ciwedus, Kyai Haji Ahmad Sobari sebagai pengasuh pesantren Ciwedus mengumumkan kepada para santrinya bahwa pesantrennya akan kedatangan Habib Agung. Sehingga para santrinya diperintahkan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan pesantren sebagai penyambutan selamat datang bagi Habib yang sebentar lagi tiba. Kiai juga berpesan agar Habib dihormati dan dimuliakan, dan jangan dipersalahkan. Hingga pada waktu yang ditunggu datanglah Al-Habib Abah Umar ke pesantren Ciwedus dalam usianya yang ke-7 tahun. Para santri pun gegar, bingung, dan kadar karena ternyata yang datang hanyalah seorang anak kecil. Selang beberapa waktu, sekitar 2 tahunan Abah Umar pindah ke pesantren Bobos di bawah asuhan Kyai Haji Syuja'i dari Pondok Bobos, selanjutnya pindah ke Pondok Buntet di bawah asuhan Kyai Haji Abbas di Buntet. Abah Umar bertingkahnya sama seperti waktu di Ciwedus. Tidak mengaji, hanya bermain-main di bawah meja kiai yang sedang mengajar ngaji. Sesekali, apabila kiainya ada kesalahan maka dipukullah meja kiai tersebut dari bawah meja, sehingga kiainya sadar bahwa yang diajarkannya ada yang salah. Tidak berselang lama kiai pun meminta untuk diajarkan syahadat. Setelah dari Pondok Buntet, Abah Umar berpindah lagi ke pesantren Majalengka di bawah asuhan Kyai Haji Anwar dan Kyai Haji Abdul Halim. Di pesantren inilah Abah Umar menghabiskan waktu selama 5 tahun. Sesampai Abah Umar di rumah, beliau menghimpun sebuah pengajian di Panguragan yang dikenal dengan sebutan Pengajian Abah Umar atas. Dalam wacana para santrinya lebih dikenal dengan sebutan buka syahadat atau ngaji syahadat, sebab beliau menyampaikan hakikat syahadat dari Syarif Hidayatullah. Ngaji syahadatnya Abah Umar pulih terdengar ke seluruh pelosok negeri, bahkan sampai ke Malaysia. Sehingga banyak orang yang datang untuk mencari selamat dunia akhirat dengan ibah dan baiat kepada Abah Umar. Karena di saat itu sudah banyak yang menunggu pembukaan syahadat tersebut. Yang menunggu adalah orang-orang yang mendapat pesan dari para guru dan orang tua yang marifat. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat, semakin ramailah pengajian Abah Umar tersebut, baik itu yang kalong maupun yang mungkin. Setiap malam Jumat, Panguragan dihadiri oleh para jamaah yang ingin mengaji syahadat. Bahkan menurut berita dari orang tua dulu, ketika Belanda melewati Panguragan mereka berkumandang Maulana ya Maulana. Dengan hikmatnya terpengaruh oleh karomahnya Abah Umar. Pada tahun 1947 Abah Umar membentuk pengajiannya menjadi sebuah nama organisasi Asy-Syahadatain dengan mendapatkan izin dari Presiden Soekarno. Karena di saat itu setiap perkumpulan dengan banyak orang tanpa adanya organisasi yang jelas, maka dapat dikategorikan sebagai usaha pemberontakan dan dapat mengganggu ketahanan nasional. Setelah itu, Asy-Syahadatain semakin besar dan ramai yang para jamaahnya menyebar sampai mancanegara. Karena semakin ramai, maka para kiai Jawa yang tidak senang mendengar kepesatan Asy-Syahadatain, sehingga mereka khawatir para santrinya akan terbawa oleh Abah Umar. Sehingga para kiai tersebut berkumpul untuk menyatakan bahwa ajaran Abah Umar adalah sesat.
Akhirnya Abah Umar disidang di pengadilan agama yang dikuasai para cai tersebut pada saat itu. Dalam pengadilan pun Abah Umar ditetapkan bersalah dengan tidak ada pembelaan dan penjelasan apapun. Akhirnya Abah Umar pun dipenjara bersama beberapa murid-muridnya termasuk Kiai Haji Idris Anwar selama 3 bulan. Namun belum genap 3 bulan, Abah Umar sudah dibebaskan karena sipirnya banyak yang baiat syahadat kepada Abah Umar. Pada tahun 1950 pertama kalinya Abah Umar menyelenggarakan tawasulan, dan pada malam itu pula Abah Umar kedatangan beberapa tamu agung. Hal ini pun dengan izin Allah dapat disaksikan secara batin oleh beberapa santri sahabat yang diantaranya adalah Kiai Haji Soleh bin Kiai Haji Zainal Aisyikin. Para tamu tersebut adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hadir dalam acara tawasul tersebut secara batiniah dan memberikan titel gelar derajat kepada Abah Umar yaitu Syekh HD, diiringi pula oleh malaikat Jibril dan memberinya gelar Syekh Alim. Kemudian disusul Siti Khadijah memberikan gelar Syekh Kobir. Siti Fatimah Az-Zahra memberi gelar Syekh Mobil. Sayyidina Ali memberi gelar Syekh Wali. Syekh Abdul Qadir memberi gelar Syekh Hamid. Syarif Hidayatullah Gunung Jati memberi gelar Syekh Kowin. Dan yang terakhir Nyimas Ayu Gandasari datang dengan memberi gelar Abah Umar sebagai Syekh Hafiz. Dengan kejadian tersebut, menurut Kiai Haji Soleh sebagai malam pelantikan dinobatkannya Al-Habib Abah Umar sebagai Wali Khalifatur Rasul Syahibu Zaman. Pada tahun 1973 An-Nasyid Abah Umar kedatangan kodim baru yang bernama Mari'e yang menjadi pelayanan di dalam lotengnya Abah. Pada suatu hari ia mengambil pentungan kentong masjid dan memukulannya kepada sirah Abah Umar, sehingga Abah Umar pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit di Bandung untuk dirawat. Di rumah sakit Abah Umar dawuh dengan membaca ayat Al-Quran Innalazi fara alaika Al-Qur'ana laradaka ila ama'ain. Dengan dawuhnya Abah Umar tersebut, para kiai yang menyaksikannya pada bersedih. Karena itu merupakan pertanda Abah Umar akan kasah pergi wafat. Akhirnya tidak berselang lama Abah Umar kasah wafat pada tanggal 13 Rajab tahun 1393 Hijriah atau 20 Agustus tahun 1973 Masehi.